Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahmat HM dan Bang Benny Rusmawan, seorang penggiat sejarah di program Kongko Sejarah. Di sini kita akan mengungkap berbagai peristiwa, berbagai fakta-fakta sejarah yang belum banyak dikenal secara populer. Karena kita ketahui bahwa ada sejarah-sejarah populer, sejarah yang sudah terkenal, yang sudah kita baca di buku-buku sejarah, ataupun di pelajaran-pelajaran sekolah, ataupun di video-video dokumenter. Namun di balik sejarah-sejarah yang populer itu ada sejarah-sejarah dan banyak sekali yang belum terungkap dan belum banyak diketahui oleh umum. Dan di program Kongko Sejarah ini kita akan mengulas berbagai macam fakta peristiwa sejarah yang belum terungkap, yang belum banyak diketahui oleh umum. Bersama saya Rahmat HM dan juga Bang Benny Rusmawan, kita akan ungkap berbagai macam sejarah yang belum diketahui oleh umum. Dan di Kongko Sejarah kali ini, sebelum kita bahas satu tema, karena tiap episode kita akan ada satu tema, baik itu hasil riset dan penelusuran Bang Benny sebagai penggiat sejarah, juga dengan teman-teman penggiat sejarah lainnya. Nah, sebelumnya nih Bang, saya mau nanya nih Bang, pada episode kali ini nih kayaknya Abang pakai satu kostum ya? Iya. Ini kalau saya lihat kan, kalau di film-film sejarah ya, kostum ini kan kostum pejuang. Iya, kostum pejuang. Ini bisa diceritain nggak Bang? Maksudnya kostum ini yang dipakai oleh pejuang gitu ya? Ya, jadi ini sebenarnya kostum yang pada umumnya dulu dipakai pejuang kita. Bajunya seragamnya krem, terus ada mud cap, ini mud cap biasanya, atau peci yang miring, kayak peci tentara perwira gitu. Nah, ini biasanya kita pakai dulu, mungkin biasanya ada logo merah putih di tengahnya. Nah, biasanya itu kita pakai buat kalau di bahasa kita mainnya main reka ulang sejarah. Jadi ada beberapa peristiwa sejarah dalam sejarah Republik Indonesia itu yang kita peragakan ulang ya. Reka ulang. Biasanya kita main di Surabaya Juang, ada serangan 1 Maret, ada Bandung Lautan Api, dan kita pernah bikin di Bekasi pertempuran Sasak Kapuk gitu, tahun 2016 dan tahun 2017. Kebetulan pada saat itu memperingati 10 November di Bekasi, di Pondok Pesantren At-Taqwa, karena kebetulan pelaku utamanya pada saat itu pertempuran itu 19 September di Bekasi oleh rata-rata pelakunya adalah santri At-Taqwa, pimpinan Laskar Hizbullah, pimpinan Kiai Haji Nur Ali. Makanya kita main. Kalau baju ini nih biasanya itu yang pakai baju ini sama apa tadi namanya, yang topi ini? Mud cap. Mud cap ini itu tentara atau sipil sih? Itu pejuang. Belum era-era awal revolusi sebenarnya Laskar pun pakai seperti ini. Jadi belum ada pangkat, belum ada struktur tentara ya, masih BKR aja baru dibentuk kan tanggal 22 Agustus. Ciri khas pejuang kita, ada ciri khas pejuang kita. Ibaratnya Laskar pun pakai seperti ini, belum ada seragam tetap lah. Seragam tetap tentara kita tuh kayak apa belum ada gitu. Jadi biasanya celananya gaya Jepang. Seragamnya celana bawahnya itu sepatunya boot Jepang atau sepatu boot Jepang. Terus baggy Jepang biasanya kita pakai. Terus bajunya seragamnya krem. Biasanya bekas baju umum krem itu baju yang biasa dipakai peta atau Haiho atau Seinendan atau Kaibodan, atau baju umum putih atau krem. Biasanya yang lebih umum krem warna kaki lah, drill, terus pakai ini. Udah itu aja. Dengan biasanya bawa pistol. Sejak Jepang masuk atau sebelum Jepang emang udah? Enggak, itu semenjak Jepang masuk. Oh, berarti memang sepertinya emang ada pengaruh dari adaptasi dari ini. Nah, coba nanti ada ciri tertentu mamanya ya, kalau semuanya nggak diadopsi model Jepang. Jadi maksudnya topinya tidak, tapi yang dipakai tuh kayak celananya, bootnya tuh dipakai model Jepang. Seragamnya ini campuran lah, ada yang mau pakai model kayak apa gitu, campuran. Makanya bahasanya tidak ada seragam resmi, karena belum ada tentara, baru ada BKR. Belum ada seragam resmi tentara kayak apa gitu, jadi bebas aja. Jadi ciri khas sih kalau. Nah, kalau buat kita tuh ciri khas pejuang. Kayak nonton film pejuang tuh. Ya, modelnya kayak gini. Ada apa tuh? Ada mud cap. Mud cap gitu. Tapi kalau mud cap tuh emang taruh di sini. Ya biasanya kalau kita sedang bicara atau duduk, etikanya mud capnya kalau saya dapat pelajaran di sini, ditaruh di
di apa sih, di bahu. Kalau mau perang baru di. Ya kalau kita maju ke depan upacara atau memang ada kegiatan yang harus outdoor, ya kita pakai gitu. Ini kalau ini abang beli di Oh ini beli di online banyak. Online di online saya banyak. Ini memang cosplay lah ya kayak. Ya model cosplay banyak. Itu model memang apa ya, orang-orang yang suka cosplay sejarah. Cosplay sejarah pasti biasanya punya model ginian. Di rumah banyak juga tuh. Ya saya cuma punya ini satu, seragam ada dua, satu hijau, satu gini. Kalau buat ganti-gantian aja kalau main gitu. Ya, kalau ngeliat cosplay kayak gitu jadi kayak semangat berjuang tuh kayak terasa lagi sih kayak. Ya modelnya itu memang sekedar menghadirkan sebenarnya buat kita menghadirkan era itu lah, biar euforianya masuk sebenarnya gitu. Oke. Jadi untuk episode kali ini kita mau bahas apa nih Bang? Yang hasil penelusuran abang. Mungkin ini ya yang kita sebut ini penelusuran saya pribadi dari tahun 2016. Dari tahun 2016, 2015 sampai 2016. Terus 2017 baru diungkap di salah satu stasiun TV. Tapi memang saya pribadi awalnya hanya menelusuri sendiri. Mungkin awalnya nanti kita kasih gambar ke Kong Ismail. Nah, ini kita akan bahas ini Bang ya. Pembantaian Tambun Sungai Angke oleh Kenil. Kenil Bang ya. Kenil. Nanti kita bahas ya. Kenil ini terus lokasinya. Tadi Abang mau nampilin Kong Ismail. Ya. Ini ya. Beliau ini tahun 2015 secara tidak sengaja bertemu dengan saya. Ini saksi sejarah atau pelaku? Saksi, bukan pelaku. Saksi, dia yang melihat. Warga di sana juga? Tinggalnya di Bekasi, di Tarumajaya dulu, di Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Beliau yang menyaksikan banyak mayat di sungai. Pada saat korban itu pada saat umur beliau 14 tahun, tugasnya ngangon kambing pada saat itu. Terus pada saat keluar ngangon kambing, dia lihat di sungai itu banyak jenazah atau mayat yang yang ngambang gitu. Wah, ini ada apa? Terus orang situ ramai bahwa ada pembantaian, ada pembunuhan massal di satu kampung namanya Kampung Gempol dulu. Nah dari situ saya telusurin. Itu 2015 saya temu beliau, almarhum ya, sudah meninggal 2018 beliau. Saya telusurin kisahnya, di mana kampungnya, gimana kejadiannya, sampai saya dapat beberapa saksi mata dan saksi hidup pada saat itu, kisah pembantaian itu. Gitu. Kisah pembantaian di Tambun Sungai Angke. Nah, ya. Ini Bang kalau ngomong Angke ya, kan kalau di Jakarta sih juga ada Kali Angke ya? Iya. Itu beda ya? Beda. Kalau yang di Angke itu kan juga dulu ada pembantaian. Itu Geger Pecinan abad 18 atau abad 17 itu mungkin nanti bisa, kalau saya salah bisa direvisi, bisa dikoreksi, ada Geger Pecinan. Tapi itu yang melakukan adalah VOC Belanda kepada orang-orang Cina di Batavia. Jadi kalau yang Sungai Angke ini beda ya? Beda. Ini yang dibunuh orang-orang pribumi. Lokasinya berarti di desa, kalau sekarang namanya saat ini adalah Desa Tambun Sungai Angke, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Oh, masih daerah Bekasi itu berarti. Kabupaten Bekasi. Oke, berarti ini pembantaian Tambun Sungai Angke oleh Kenil. Kenil berarti kan dia Belanda kan? Ya. Apa istilahnya, militernya Belanda? Militernya Belanda atau militernya Hindia Belanda. Karena Kenil itu kan singkatan bahasa Indonesianya adalah Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Itu singkatan asli, singkatan Indonesianya gitu. Nah, itu yang pada akhirnya saya telusuri selama hampir 2 tahun. Sebelum saya yakin ini ada pembantaian hampir 200 orang yang tewas oleh Kenil pada saat itu. 1 hari itu Bang? Enggak, itu 1 bulan malah. Oh, 1 bulan berarti? 1 bulan tuh tiap beberapa hari sekali, tentara Kenil itu mampir ke kampung itu untuk mencari pemuda atau laki-laki yang masih hidup, lalu mereka tembak. Itu warga biasa Bang? Warga biasa, petani sipil, biasa. Oke. Ini berarti kejadiannya Bang ya, kalau kejadiannya tahun 1948 ya, itu artinya kan kita udah proklamasi ya? Sudah. 45, berarti 3 tahun setelah proklamasi. Dan waktu itu kan Belanda sama Inggris datang kan, yeah. Terus Inggris pulang, akhirnya Belanda kan menguasai kita ya, membentuk satu pemerintahan, membagi wilayah juga kalau tidak salah waktu itu ya. Nanti bisa Abang ceritakan mengenai latar yang 1948 itu kan ada agresi militer Belanda 1 sampai 47 kalau nggak salah. 1947. 47 agresi 1.
agresi 2 itu 1948 juga ya. Nah, itu agresi militer Belanda 2 kan mulai Desember ya. Kalau ini berarti ini Desember juga. Desember juga. Oh, berarti cuman lama. Bedanya mungkin kalau agresi militer Belanda kedua adalah dimulai di Jogja. 19 Desember 48 di Jogja. 19 ini 16 Desember. 16, 3 hari berarti ya. 3 hari sebelum agresi militer kedua mereka Belanda dimulai. Oke. Oke deh Bang, diceritain aja Bang kronologinya kayak gimana nih. Oke, mungkin kita lihat gambaran kampungnya dulu Bang. Ini kampungnya. Kampungnya ini ya. Nah, kita ambil gambaran kasar umpamanya. Kita bisa bayangin kampung dulu, nama kampung Sungai Angke ini nama aslinya adalah Kampung Gempol. Kampung Gempol. Kampung Gempol ini situasinya memang di tengah sawah. Jadi kayak kampung yang benar-benar dikelilingin sawah. Dusun yang dikelilingin sawah. Terus di tengah kampung itu ada sungai. Sungai kecil itu yang ada di tengah kampung itu. Nah, situasinya pada saat itu memang kalau kita ngambil garis besar sejarah Indonesia, 48 adalah sudah perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu bisa ceritain? Perjanjian Renville adalah kalau secara garis besar TNI itu harus hijrah ke Jogja. Dari wilayah yang tadinya dikuasain Republik. Setelah adanya perjanjian Renville, mereka harus TNI ini harus keluar. Oh, itu waktu itu 98 udah TNI ya namanya? Udah TNI namanya. Karena TNI itu terbentuk ganti nama TNI sudah tahun 46 kalau tidak salah ya. Jadi kalau tidak salah, tolong nanti dikoreksi. 46 itu sudah jadi TNI. Hanya sebentar juga jadi dari mulai BKR, kalau urutannya BKR, TRI, BKR, TKR, TRI, baru TNI. Nah TNI ini udah tahun 46 udah TNI. Setelah perjanjian Renville, Divisi Siliwangi sebagai penguasa perang wilayah Jawa Barat harus keluar dari wilayah Republik yang sudah dalam perjanjian Renville dikuasai kembali oleh Belanda. Nah, itu yang mungkin nanti disebut dengan hijrah hijrah Siliwangi. Hijrah itu berangkat divisi Siliwangi harus keluar dari wilayah Republik yang tadinya dikuasai Republik dan diserahkan pada Belanda. Di Renville itu wilayah mana aja tuh Bang yang punya Republik sama punya... Kalau untuk kasus ini hampir seluruh Jawa Barat kecuali Banten diserahkan kepada Belanda. Dan berarti kan di Bekasi. Ini Bekasi udah masuk wilayah Belanda. Dan semua tentara Republik resmi TNI pada saat itu harus keluar dari wilayah Republik dan ke Jogja. Itu yang nanti bakal kita dalam sejarah disebutnya hijrah Siliwangi. Berarti yang udah tidak ada lagi tentara Republik di sini, tidak ada tentara TNI. Nah, yang tidak ikut Renville, yang tidak ikut hijrah itu biasanya bukan TNI, karena kan sudah tidak ada tentara resmi. Jadi yang masih bertahan di wilayah Republik pada saat itu adalah Laskar. Laskar ini memang bukan militer sebenarnya, cuma para pejuang. Milisi. Kalau bahasa kita milisi, bukan TNI, tapi orang-orang yang ikut berjuang dengan senjata, tapi tidak ikut TNI. Dulu memang era 45 sampai 49 itu, Laskar begitu banyak. Tiap partai politik punya afiliasi Laskar sendiri. Pesindo ada Laskar, Kris ada Laskar. Laskar itu identik dengan Islam? Enggak juga. Semua partai pada saat itu, bahkan kereta api jawatan kereta api punya Laskar, namanya AMKA, Angkatan Muda Kereta Api. Jawatan pekerjaan umum punya juga, namanya Pemuda Pekerjaan Umum. Jadi tiap badan, bahkan tiap partai atau tiap organisasi punya kelaskaran. Karena saat itu pasukan, kayak laskar, kayak itunya, kayak tempurnya lah. Mereka punya senjata sendiri, punya susunan pasukan sendiri, ada garis komandonya. Nah itu yang laskar-laskar ini yang karena secara resmi tidak tunduk pada TNI, mereka nggak hijrah. Tidak tunduk pada, kan tidak ada koordinasi. Kan nggak ada koordinasi dengan tentara. Mereka kebanyakan tidak hijrah. Jadi mereka tetap di wilayah Republik. Ya itu yang mungkin banyak laskar di Bekasi yang tidak ikut hijrah. Yang kalau salah satu diantaranya adalah Laskar Hizbullah, walaupun ada Laskar Hizbullah, ada Laskar. Kalau Laskar ya, bukan Laskar yang sedang kita sebutin. Maksudnya kalau kita bicara Laskar di daerah Jawa Barat, ada Laskar Hizbullah, ada Banteng Hitam, ada Pesindo, ada Kris. Itu mungkin ada lebih dari 10 atau 5 atau 10 laskar lah yang pada saat itu di Jawa Barat ya. Nah, laskar-laskar ini yang bergerak melawan Belanda. Tapi karena dia laskar, bukan tentara resmi, oleh Belanda disebutnya garong atau penjahat.
Karena kan tentara resminya kita Republik Indonesia sudah hijrah ke Jogja. Pemerintahan kan sudah pindah ke Jogja. Kan kalau wilayahnya sudah dikuasai Belanda. Gitu. Bukan lagi wilayah Republik. Nah, buat Belanda, laskar-laskar ini kadang-kadang mereka sebut garong atau penjahat. Karena mereka kan nyerang yang wilayah mereka anggap ini dari wilayah Belanda, terus mereka masih bergerak secara senjata ya. Oleh Belanda dianggap garong, dianggap pemberontak lah, ya penjahat lah gitu. Nah, kampung ini karena di tengah sawah, aksesnya terbuka kemana-mana. Sekarang sudah sangat padat, tapi kita bisa bayangin dulu seperti ini. Jadi di tengah sawah itu ada kampung kecil, aksesnya bisa dari mana aja. Nah, pada saat itu tanggal 16 Desember 48 itu ada tiba-tiba mereka nih dikumpulin sama tentara baju Kenil. Loreng dikumpulin, terus supaya gampang ngumpulinnya mereka, biar nggak capek gitu, dibilang kita akan bentuk lurah Nika. Lurah itu pemerintahan terendah di tingkat desa ya. Emang lurah gitu ya? Emang lurah, tapi nanti ada, era itu ada sebutannya gini, ada lurah Republik yang berarti lurah yang dibentuk oleh Republik, lurah Nika yang dibentuk oleh Nika. Jadi kalau bahasa orang Republik, wah ini lurah Nika, berarti dia sebenarnya kerjanya sama Nika, sama Belanda. Itu Belanda mau ngumpulin dengan alasan di sini belum ada lurahnya. Belum ada lurahnya, ada lurah Republik sudah kabur. Oh ini sini udah nggak ada lurahnya, lurah Republiknya sudah kabur. Ada lurahnya, tapi lurah mereka ikut Republik. Bukan, maksudnya karena dianggap ikut Republik, lurahnya ini pergi, takut ditangkap Belanda. Nggak tahu ikut hijrah apa enggak, kabur lah kemana. Jadi kampung ini nggak ada pimpinan, nggak ada lurahnya. Akhirnya dengan alasan tidak ada lurah, udah kita kumpul nih, disuruh sama Kenil, disuruh tentara kumpul di depan masjid, sekarang namanya Masjid At-Taqwa. Iya, kayaknya ada ya gambarnya. Ada gambarnya. Nah di halaman ini kumpul. Ini yang sekarang kan? Ya ini yang sekarang. Dulu nggak begini, musola kayu biasa dari kayu. Langgar gitu. Nah, langgar ya, musola kecil lah. Terus dikumpulin dengan alasan pemilihan lurah Nika. Pada saat mereka kumpul dari rumah, dijemputin dari rumah, dikumpulin. Itu pemaksaan juga kali ya? Enggak, awalnya nggak ngerti. Ada yang mau sebagian, hampir 100 orang tuh mau. Dengan sukarela, karena kan pikir, oh ya ini ada pembentukan lurah gitu. Mereka dengan sukarela mau datang ke masjid. Ke halaman masjid, ini ke musola ini halamannya. Terus tanpa sebab yang jelas langsung ditembakin. Itu hampir 100 orang. Kumpul, duduk, disuruh duduk. Iya di depan musola ini. Di halaman. Pada saat itu dikelilingin tentara, Kenil itu langsung ditembakin. Dengan alasan yang nggak jelas. Itu udah nggak mandang itu ada perempuan, anak-anak. Enggak, ini laki-laki semua. Memang yang diambil laki-laki. Datang harus laki-laki. Laki-laki. Nah, mati semua berarti ya? Mati semua. Itu ada 100 orang lebih. Itu usianya antara 14 sampai 20-30 tahun. Di halaman ini usianya. Itu tanggal 16 Desember pagi jam 11. Itu meninggal. Nah, terus yang nggak mau ikut pada saat dipaksa itu nggak mau ikut ke musola, ke lapangan. Itu dibunuh di tempat. Oh ada yang nggak mau ikut ya? Nggak datang langsung didatengin ke rumahnya. Datangin ke rumahnya dibunuh. Dibunuh di situ juga. Di situ juga di depan keluarganya. Salah satunya ini kisahnya Wagrot. Ini mungkin yang. Wagrot. Satu lagi. Ini. Ini ya. Nah, Wagrot ini dulu waktu kejadian usianya 14 tahun. Saya wawancarain tuh 2000. Ini saya ketemu lagi 2016 setelah saya ketemu dia. Beliau ini 2015. 2019 beliau meninggal. Tapi sebelum meninggal, saya sempat wawancara. Jadi pada saat kakaknya itu diminta datang ke musola, nggak mau, karena dia udah tahu, nih pasti saya akan dimatiin nih. Oh dia udah bocor kali ya? Karena dia udah denger nih, ini Belanda mau ngapain nih gitu. Maksudnya Kenil ini tentara mau ngapain, dicuriga. Ditarik, nggak mau kakaknya. Terus karena nggak mau, dia sempat teriak, bagian tuan, bagian, saya mati di sini, ini rumah saya. Kamu harus ikut, saya nggak mau, kalaupun mau, saya nggak mau ikut. Saya biar mati di sini, bagian saya mati di sini, ini rumah saya. Kakaknya Wagrot. Belum selesai ngomong, langsung dikelewang sama pedang Kenil itu dikelewang itu, ditebas pedang Kenil. Apa lehernya tuh? Badannya, perutnya. Jadi dia langsung meninggal di tempat, perutnya robek gitu. Dia ngeliat berarti? Nah dia ngeliat di belakangnya, karena kebetulan 14 tahun. Wagrot ini ngeliat, tapi nggak berani nangis, karena takut kan. Kakaknya tiba-tiba langsung jatuh karena ditebas gitu, jatuh dia nggak berani nangis, nggak berani jerit. Habis ditebas ditinggal aja gitu, nyari yang lain gitu, keliling ke rumah yang lain. Si Kenilnya ini ya, tentara Kenilnya, ada rombongan Kenil. Setelah ditebas, baru dia nangis. Terus itu udah sore kan, udah jam 2-an. Nah menjelang maghrib baru dia makamin. Karena perempuan nggak ada lagi laki-laki gitu, karena laki-lakinya kakaknya.
Oh iya, yang dan dia tinggal berdua kan? Dia tinggal berdua, jadi orang tuanya pada saat kejadian sudah meninggal. Nah kakaknya belum nikah, dia ikut kakaknya tinggal di rumah warisan keluarga lah. Nah kakaknya ini yang ditebas, akhirnya karena nggak ada laki-laki, kakaknya udah nggak ada gitu, mati ditebas tadi. Akhirnya dia hanya menggali makam paling dalam 1,5 meter lah, untuk mengubur kakaknya menjelang maghrib dengan tangan gitu, karena nggak bisa punya alat. Dan ditutupnya pakai spray dari kamar gitu, spray biasa. Nggak layak gitu ya. Tapi karena daripada nggak dikubur kan gitu, jadi dikubur di samping rumahnya. Ini masih 14 tahun. 14 tahun. Kakaknya yang mati di depan dia juga itu sadis sih. Tuh, jadi, nah kejadian kayak gini, ini katanya Wagerot, waktu saya wawancara, itu hampir semua kampung yang nggak datang disamperin. Rumah yang nggak datang. Rumah yang nggak datang. Lebih dari udah banyak gitu. Kan rumahnya itu menyebar, satu kampung itu panjang, luas lah. Iya. Yang hadir itu 70 orangan atau 100. Yang nggak hadir yang masih ada anak laki-laki yang umpamanya cuma bapaknya aja ngikut, anak laki-lakinya nggak samperin. Suruh datang lagi. Kalau dia nggak mau ditembak di tempat. Dan yang ditembak di tempat itu banyak juga. Yang Iya di banyak. Rumahnya. Di rumahnya banyak. Ada kalau dia bilang sih nggak dihitung lah, ada sekitar 20-30 orang yang ditembak di tempat yang nggak mau ikut ke halaman masjid. Bisa bayangin sih hari ini. Ya. Siang. Saya juga bayangin ini kampung masih sepi gitu. Tapi disatronin tentara gitu ya, mereka nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba harus mati dengan ulus. Tapi abang dapat kisah lain nggak yang ditembak di rumah? Ada yang mungkin lebih tragis ini. Ada lagi. Ibu Paisah ini. Yang ini. Ibu Paisah ini lebih tragis. Ini rumah lokasi dia aslinya pada saat ayahnya meninggal. Kejadian. Usia beliau malah gitu masih 10 tahun. Itu yang dibunuh siapanya? Bapaknya di depan matanya dia. Jadi pada saat dikumpulin, bapaknya ini kalau bahasa kita lah ya, perangkat desa. Bapaknya Bu Paisah ini atau perangkat desa. Kebetulan pada saat warganya dia dikumpulin di depan rumah, ini kan halaman rumah ini halaman masjid rumahnya beliau ini. Halaman masjid tadi, rumah ini. Oh, dekat sama masjid. Emang depannya, ini masjid, rumah beliau di sininya, depannya. Berarti dia sebelum Belanda ke rumah-rumahnya udah lihat pembantaian dulu, atau yang dibantai yang di rumah-rumah dulu baru yang... Enggak, di depan ini dulu, dia nyaksiin yang pas ditembakin dulu. Jadi belum dibantai di rumah-rumah. Yang di masjid itu, dia kan pada saat dikumpulin, dia lihat. Tapi karena masih anak-anak, dia main sama teman-temannya biasa. Jadi kalau menurut ceritanya Bu Paisah ini, dia nggak ngerti karena masih 10 tahun kan. Dia bermain aja seperti biasa sama teman-temannya. Terus tiba-tiba warga kumpul, dia juga nggak peduli gitu, main aja. Tiba-tiba ada bunyi tembakan, dedet gitu. Dia langsung ditarik kakaknya ke dalam rumah. Nah, ada rumah ini dia masih dipakai beliau sampai sekarang. Dia masuk ke dalam rumah, bapaknya tiba-tiba dia lihat ngumpet di bawah. Dulu belum ada meja kursi, jadi adanya cuma balai bambu itu. Bapaknya itu ngumpet di bawah balai bambu dengan tamunya bapaknya. Jadi pada saat kejadian, bapaknya beliau ini sedang terima tamu, karena kan aparat desa. Kuwu iya. Dulunya. Terima tamu, sama tamunya tuh bersembunyi di bawah kolong balai bambu itu. Nah, Bu Paisah sama kakaknya yang usia 13 tahun tuh masuk ke dalam kamar. Memang pada saat di dalam kamar, kakaknya tuh buka pintu sedikit, ngintip gitu. Ini ngapain? Terus ada Belanda masuk ke dalam, narik bapaknya. Kamu ikut saya ke depan gitu, ke lapangan. Karena udah bunyi tembakan tuh, dia makanya udah ngumpet, ada bunyi. Kamu ikut saya. Tidak tuan, tidak. Nah pada saat nggak mau, tiba-tiba mereka lihat itu kakak adik itu, Bu Paisah dan kakaknya tuh ngeliat sambil ngintip dari dalam kamar. Tuh Belandanya, atau kenilnya ya lah, kita ngomongnya kenilnya. Itu langsung narik pistol, nembak dari atas balik ke tengkuk bapaknya. Dur 2 kali terusan, terus pergi. Nah itu baru mereka keluar dari dalam kamar sambil nangis. Tapi ya udah mati bapaknya karena ininya udah lubang kan. Jadi itu Bu Paisah itu. Terus yang kedua yang Soleh ini Soleh. Nah ini di depan musola. Yang mana ini? Nah ini depan musola. Ini kan masjid nih. Ini masjid, halaman masjid nih rumahnya Bu Paisah. Ini tadinya empang. Ini tadinya jalan tanah gitu. Nah, yang Soleh itu gimana tuh? Nah Soleh itu sebenarnya Soleh harusnya kalau bahasanya Bu Paisah tuh saksi mata, dan ini kakaknya. Nah ini adiknya Soleh. Ini adiknya Soleh. Pada saat kejadian dia yang lihat. Ini Bu Wagerot, ini kakaknya Soleh, dan ini pamannya. Cuman pamannya pada saat kejadian dia lagi di kampung luar, di luar kampung, nggak ngelihat.
Soleh itu sebenarnya nggak awalnya tidak korban Kenil gitu. Tapi karena tiba-tiba pamannya ditangkap, paman beliau itu ditangkap, terus dia teriak, "Wah, emang gue ikut elu." Dia peluk pamannya tuh, pamannya dipeluk kakinya. Diusir sama Kenil, jangan ikut, kamu masih anak-anak. Karena usia Soleh itu masih 12-13 tahun. Sebenarnya mau dibawa pamannya. Mau dibawa pamannya, tapi karena mereka ini kakaknya. Si Solehnya itu berapa, masih kecil? Umur 12 tahun. 12 tahun. Jadi pada saat pamannya mau diangkat Belanda, dia peluk kaki pamannya. "Mang, gue ikut elu." Gitu. Sedih banget. Iya, terus sama Kenilnya diusir. "Udah, kamu pergi." Dia lari lagi meluk kaki paman. "Mang, gue ikut elu." Pergi, sampai ditenang-tenang tuh. Suruh pergi, maksudnya biar nggak dibunuh, pergi. "Enggak, gue ikut lu, Mang. Gue pokoknya ikut lu." Nah, mamangnya ditembak dari belakang sini. Nah, dia terus dibanting sama komandannya orang Belanda, orang Kenil ini, namanya Tuan Pana, orang Melayu. Tapi kita nggak tahu nih orang Melayunya mana. Pokoknya nggak ada orang Belandanya, orang Melayu. "Kamu nih dikasih tahu bandel." Dikira diangkat gini, dilempar, dibanting, terus si Tuan Pananya ini, komandan Kenilnya langsung nebas perutnya. Buas gitu. Ya? Anak kecil, terus sambil terus ditinggal jalan gitu. Mereka keliling lagi Kenilnya. Nah, si Soleh ini sampai malam, sampai sekitar Isya atau jam 9 malam, Isya lah kalau bahasanya Bu Faisal. Kita dengar tuh si Soleh teriak-teriak. Itu masih hidup berarti? Iya, jadi rupanya dia merayap dari jalan yang tadi itu, di lokasinya kan di jalan ditebasnya. Dia merayap ke pinggir empang dan bersandar di pohon kelapa sampai pagi-pagi tuh orang kampung baru lihat jenazahnya, dia masih megang perutnya yang ususnya terburai. Tapi sampai jam 9 malam, suara dia masih terdengar. Jadi maksudnya orang kampung ini yang masih tinggal di kampung pada saat kejadian itu tanggal 16 Desember malam, itu masih dengar. "Wah, encing aus, cing tolong aus." Itu nggak ada yang berani keluar karena takut dianggapnya Belanda masih di situ, Kenil masih di situ. Jadi nggak ada yang berani keluar dari kampung. Terus saya sempat tanya sama Bu Faisal, "Bu, itu suaranya Soleh sampai jam berapa?" "Mungkin sampai jam 9 kali baru nggak ada." Tapi karena kejadian itu Soleh itu sekitar jam 4. Udah mau maghrib lah, mau maghrib lah jam 4, jam 5. Dari mulai maghrib itu sampai jam 9 malam kita masih dengar. Cuma kita nggak berani deketin karena takut ada tentara gitu. Ya kita baru pagi-pagi pas Belanda udah nggak ada, kita mau nguburin, itu sepanjang jalan itu ada puluhan mayat bergelimpangan di jalan itu. Terus mayat Soleh itu di pinggir empang, ada pohon kelapa, sekarang sudah jadi rumah. Dia tinggal megang perut. Jenazahnya sedang megang perutnya. Jadi megang perutnya yang ususnya terburai. Itu tuh Soleh di jalan itu. Dan ini adiknya Soleh. Ini namanya saya lupa, tapi ini yang menyaksikan jenazah kakaknya. Dia tidak menyaksikan kakaknya dibunuh, tapi yang menyaksikan mungkin cuma Wagerot sama Bu Faisal. Nah, ini cuma ngeliat kakaknya jenazahnya sudah meninggal, tapi dia diungsiin langsung ke Kampung Pisangan. Jadi pada saat kejadian besok harinya langsung dibawa sama kakaknya lah, kakak sepupu. "Udah, kamu ikut saya aja ke Kampung Pisangan supaya nggak ngalamin lagi gitu. Takutnya datang lagi Belanda gitu." Dan itu 1 bulan ya, berarti Belanda melakukan 1 bulan walaupun tidak tiap hari ya. Jadi makanya 1 minggu ini, besoknya udah nggak datang. Udah dirasa aman sama orang kampung. Udah mulai nih, udah dikubur. Ya kubur ala kadarnya karena nggak ada laki-laki lagi kan, sudah mulai habis gitu. Tapi besok aja tiba-tiba 2 hari kemudian Belandanya datang lagi ke Nilnya. Nanti orang yang lagi datang pasti ada yang dibunuh. Pasti yang dibunuh. Itu yang orang lagi ngangon kambing di tengah sawah ditembak, mati tinggal. Lagi ngangon kebo ditembak, mati. Terus ada yang lagi jalan dipanggil ditembak. Pokoknya laki-laki. Patokan mereka laki-laki. Berarti kira-kira berapa tuh Bang yang... Kalau total kemarin setelah saya telusuri hampir 200. Hampir 200. Kurang lebih 200. Nah, sampai tadi yang yang Pak Ali ya sih, Pak? Ya. Kong Ismail. Kong Ismail ya? Kong Ismail dia sampai lihat karena ada beberapa jenazah yang ngambang di sungai yang nggak diurus. Itu badannya sudah bengkak. Ini kok maksudnya kenapa sih Kenil sampai setega itu gitu yang melakukan? Enggak, maksudnya faktornya apa? Ya mungkin dia ngejar laskar ya. Bisa jadi. Ngejar laskar tapi kok sampai ini kan warga biasa ya, gitu kan. Warga sipil. Jadi kalau saya analisa sementara dengan teman-teman penggiat sejarah, analisa sementaranya adalah kampung ini diduga tempat pelarian laskar. Atau kalau bahasa Kenilnya tempat pelarian garong.
penduduk kampung pun memang sering pernah cerita, beberapa saksi mata dulu cerita, termasuk Pak Guru. Di kampung sini ini, kita nggak pernah tahu ada orang luar datang. Kita ada beberapa warung di pinggir jalan di kampung itu. Mereka ngopi, bawa senjata atau pakai seragam, tapi mereka nggak kenal karena bukan penduduk kampung sini. Kemungkinan itu orang laskar. Asumsi kita, itu mungkin laskar. Yang memang pada saat itu ibaratnya bertempur dengan Belanda lah ya, tapi kan buat Belanda lah, karena bukan lagi TNI, maka dianggapnya penjahat lah. Nah, kampung itu memang ideal sekali buat lari gitu, karena jauh dari mana-mana, di tengah sawah. Nah, karena Belanda susah nyari buktinya bahwa kampung ini, apakah kampung ini ada tokoh Garong, ada tokoh gerilyawan atau tokoh laskar, ya sudah. Bisa kemungkinan buat kenil bahwa ini adalah kampung ini semuanya sarang gerilyawan, sarang laskar gitu. Cuman pada saat saya telusuri, pertanyaan besar saya adalah sedendam itukah kenil dengan penduduk sipil gitu, sampai akhirnya mereka membunuh. Mungkin sebenarnya dendamnya dengan laskar. Nah iya, cuman karena kan mereka nggak bisa bedain, bisa aja ngakunya laskar, karena kan sering orang Belanda bilang ngakunya penduduk sipil, itu katanya dia pejuang gitu loh. Kan nggak bisa bedain. Memang susahnya dengan berperang dengan gerilyawan kan itu. Mereka kan nggak punya baju resmi. Bajunya campur sama rakyat. Tapi pembantaian ini atas perintah dari pemerintah Belanda sendiri atau ini ada satu inisiatif sendiri dari anggota kenil itu? Kita belum jujur saya belum berani ambil asumsi itu ya. Apakah Belanda totok atau pemerintah Belanda pada saat itu yang menjajah kita ikut terlibat, memberi perintah untuk menyerang kampung itu atau tidak. Tapi dugaan saya bisa jadi ini overlapping dari ini dugaan saya. Jadi maaf karena saya memang menelusuri di lapangan. Dugaan saya ini anggota kenilnya yang overlapping di lapangan karena mungkin nangkep laskar nggak bisa atau sering kesel dengan laskar, capek lah gregetan atau apa. Akhirnya yang jadi sasaran kampung itu, gitu. Karena mungkin dapat laporan mata-mata pihak mereka, kan ada juga orang Republik yang mata-mata orang Belanda. Oke. Oh larinya ke kampung itu, gitu. Tapi peristiwa ini tercatat bang di sejarah ya? Ada di buku, terutama di beberapa buku ini, terutama di buku ini. Ada 4 buku ini juga, terutama buku ini. Sejarah Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi dalam menegakkan kemerdekaan. Jadi di keempat buku ini, kisah Tambun Angke ini ditulis. Dan yang paling tua, maksudnya tulisan paling tua tentang buku ini adalah ini Sejarah Angkatan Laut di halaman awal-awal ini terbitan tahun 71. Dan ini terbitan tahun 72. Ini udah disebutin kisah ini. Ini juga terbitan tahun 73. Jadi di buku ini kisah kampung Tambun Angke sudah disebut. Cuma memang tidak sedramatisir kisah yang saya telusuri. Mereka hanya menulis ada pembantaian petani sipil di kawasan Cilincing, karena dulu masuknya ke wilayah Cilincing, kecamatan Cilincing. Nah, setelah kita telusuri, kampungnya Kampung Gempol lah, kampung ini. Dulu namanya Kampung Gempol, sekarang namanya jadi Tambun Sungai Angke. Gitu. Ini kan kalau menurut saya bang, salah satu kejahatan perang sih sebenarnya, karena warga sipil kan, mungkin wanita juga ada korbannya nggak? Kalau anak-anak tadi si Soleh kan? Mungkin Soleh hanya satu dari, kalau nggak salah ada beberapa anak-anak yang masih umur 14-13. Termasuk kejahatan perang sih. Ya. Kalau memang tercatat di sejarah, ya mestinya nggak tahu ya apakah ada tindak lanjut dari institusi HAM atau mana gitu bang. Itu kira-kira ada nggak bang kayak gitu? Agak sulit saya bicaranya karena dari awal saya telusurin sampai 2017 saya tanya teman-teman termasuk teman di Historia, agak sulit untuk bisa minta tanggung jawab kepada siapa karena pelakunya bukan tentara Belanda, tapi pelakunya adalah tentara Hindia Belanda dan itu bukan orang bule, bukan Belanda totok. Karena saya tanya semua saksi matanya, dulu pelakunya ada orang bule nggak ada, semuanya orang kita. Kenil itu kan, anggota Kenil itu memang dia maksudnya pribumi yang jadi tentara Hindia Belanda gitu kan. Saya maksudnya ada tentara bulenya nggak? Jawaban mereka tidak ada tentara bule,
ngomongnya mereka semua ngomongnya kayak bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu tinggi itu maksudnya bahasa Jakarta. Bukan bahasa Betawi dialektikalnya di situ gitu. Tapi semuanya pakai baju loreng-loreng. Mereka udah mastiin bajunya loreng-loreng. Senjatanya sama kayak Belanda, tapi orangnya bukan bule. Semuanya orang kita, orang hitam. Ngomongnya juga Melayu tinggi. Itu catatan buat saya bahwa pelakunya ini kenil memang. Cuman kalau saya dulu yang jadi pertanyaan saya adalah cuma satu. Apa sih dosanya mereka gitu? Kesalahan laskar, kalaupun ini kesalahan laskar, sedosa apa sih gitu sampai mereka harus membunuh warga sipil gitu. Kalau saya pertanyaan aja. Ya apalagi kan kalau Abang bilang tadi anggota kenil sendiri sebenarnya adalah pribumi gitu. Iya. Ya, artinya kalaupun mereka sebenci apa kesalahannya gitu? Apa yang melakukan taruhlah laskar ya? Apa sih yang laskar lakukan pada kenil sampai mereka bencinya terus akhirnya yang jadi korban rakyat sipil? Oke, itu aja sih sebenarnya buat saya sih sebenarnya gitu. Iya artinya ya nggak habis pikir juga sih ini kejahatan perang tapi tidak bisa dibawa karena ya nggak tahu ya saya agak bingung mengungkapkan kalau Abang bilang ya kenil ya Belanda tapi ya sebenarnya anggotanya juga ini sendiri dan ya nggak tahu mereka sampai membantai juga ya sesama bangsa sih sebenarnya gitu kan masih satu bangsa gitu kan. Saya nggak habis pikir ini satu kejahatan perang yang melanggar HAM berat lah sebenarnya. Berat sih sebenarnya, cuma ya memang nggak bisa dibawa karena nggak tahu ya kondisinya dan Abang sendiri juga masih belum mendapatkan jawabannya itu kenapa sampai sekeji itu ada dendam kesumat apa? Dendam apa gitu sampai mereka membunuh petani sipil yang nggak tahu apa-apa. Oke lah di situ dianggap sarang gerilyawan atau sarang bandit gitu ya. Tapi apakah nggak ditanya dulu gitu? Tapi memang agak sulit ya. Jadi kan Belanda pukul rata aja. Bisa aja pada ditangkap ngakunya petani, katanya perjuangan gitu. Jadi pikiran mereka, lu cuma aku doang nih. Udah matiin aja biar gampang. Mungkin loh ya. Daripada yang tadi matiin, mendingan gua matiin duluan gitu. Tapi anak-anak. Ya kayak tadi mungkin kalau Soleh Jadi kalau kata Wagerot almarhumah, itu mungkin ada sekitar 7 atau 8 anak-anak umur 12 sampai 13 tahun yang tewas di situ. Dibunuh. Cuman namanya kita nggak dapat. Yang agak tragis mungkin karena Soleh pada saat itu pas hari 16 Desember 48 kejadian dilihat banyak orang satu. Terus ada yang lagi ngangon kebo, itu umur 13 tahun ditembak juga di tengah sawah. Itu tinggal gitu aja. Gitu. Entah namanya siapa gitu. Ini dari sekian banyak saksi ataupun justru yang mengalami ya kayak tadi ada Wagerot dan sebagainya. Itu sebagian memang sudah almarhum. Yang masih hidup setahu saya cuman Ma Paisah ya. Jadi Ma Paisah itu yang ini. Ini masih hidup. Karena waktu itu dia umur 10 tahun. Silakan kalau yang membuktikan itu dari ada saksi. Ini saya sedang wawancara dengan beliau. Suaminya sendiri, bapaknya sendiri ditembak di bawah balik sementara kenil. Dan beliau mumpung masih hidup kalau mau wawancara, silakan gitu kan untuk membuktikan bahwa ini adalah memang riset, ada faktanya. Kita nyari. Berangkat dari satu catatan sejarah yang tidak lengkap, tapi kita coba telusuri sampai ke sana gitu Bang ya. Kalau ini jujur satu peristiwa ya ginilah kondisi perang ya kan. Kadang kita berpikir juga kenapa sih harus perang gitu kan? Apa sih yang diperebutkan? Tapi memang ya itulah kondisinya. Cuma ya pasti dari situ tetap di masa kita sekarang dengan mengetahui adanya peristiwa itu pasti ada message gitu kan. Ada nilai-nilai. Nah, setelah Abang berhasil menelusuri peristiwa ini nih, apa sih yang Abang dapatkan dan mungkin ada message yang ingin disampaikan untuk generasi kita saat ini juga yang setelah Abang tahu tentang peristiwa ini Bang? Ya mungkin pesan utamanya gini, berkali-kali saya nelusurin ini dari 2015, terus diungkap beberapa media, koran dan televisi gitu ya, tapi tidak ada pernah perhatian justru dari pihak kabupaten. Saya jujur aja apa adanya. Jadi kalau ini Kabupaten Bekasi ya? Ini kebetulan kejadiannya di Kabupaten Bekasi. Saya sudah beberapa teman dari wilayah situ yang pernah temenan sama saya, Bang, kita bikinlah sendiri. Ya, kawan-kawan yang bikin, saya bilang. Karena ini daerah kalian, cara kalian menghormati. Saya bikin monumen. Bikin monumen, Bang, bikin monumen lah, bikin tetengger gimana caranya. Apa kita ngajuin ke daerah? Jujur saya bilang, kenapa kalian harus nunggu daerah? Kalau kalian mau menghormati ibaratnya leluhur kampung kalian, ya buat aja sendiri. Gak usah mewah-mewah kok.
Yang penting ada tanda bahwa pernah kejadian di sini. Dan leluhur kalian lah, kalau kalian asli sini, itu sudah pernah berkorban. Walaupun alasannya dibunuh nggak tahu. Tapi kalau ini kan penggalan sejarah ya, puzzle sejarah yang sedang kita kumpulkan. Mungkin nggak pengorbanan orang-orang kampung ini nggak ada artinya buat sejarah Indonesia secara garis besar gitu, secara umum. Tapi ini adalah bagian dari sejarah, bagian kecil dari sejarah besar sebuah perjuangan bangsa. Orang-orang ini nggak pernah tahu apa-apa gitu, ya petani biasa gitu. Terus tempatnya cuman mungkin disinggahi laskar setelah berperang dengan Kenil atau Belanda, mampir ke situ. Tapi karena sering dimampirin laskar, terus jadi korban, diserang sama Kenil gitu. Karena diduga sarang laskar. Nah kalau saya bilang, saya sering bilang sama teman-teman di wilayah itu, ya buatlah, kalian yang harus buat, gak usah nunggu pemerintah. Buat, ini ada peringatan perjuangan leluhur kalian. Lo bahasanya udah leluhur kan? Ini perjuangan kakek nenek kita lah. Kenapa? Kalau nanti nggak dibuat, habis. Orang nggak bakal tahu lagi. Nanti cuma jadi cerita burung. Padahal kita udah nemuin ini. Dan 3 orang saksi ini, mereka salah satunya sudah meninggal. Kalau kita nggak buat, malah nanti jadi hanya kabar burung gitu. Padahal mereka ini sudah nggak ada, ini sudah nggak ada gitu. Dan jadi kabar burung momennya. Orang malah nggak percaya, bener nggak sih di sini ada kejadian gitu. Yeah. Kalau kita buat, oh iya ini ada kejadian. Ginilah, saya mengetuk hati teman-teman di Bekasi, mau kabupaten atau kota. Saya sering bilang, buat monumen di Tambunangke. Peristiwa ini mirip sama Rawa Gede. Bedanya, Rawa Gede itu sudah dikenal di dunia internasional. Pembantaian tentara Belanda pada orang kampung Rawa Gede. Sedangkan mereka, saya baru angkat dari 2015 dan baru masuk media 2017. Sampai sekarang pun orang mungkin Bekasi cuma taunya Segara City, Tarumajaya, tapi nggak tahu ada kisah begini. Hampir 200 rakyat sipil yang nggak tahu apa-apa dibunuh oleh Kenil. Yang saya sendiri nanya alasannya buat apa mereka dibunuh, saya nggak pernah tahu. Apa sih dendamnya gitu, sampai orang-orang sipil kayak kakaknya Wagerot, ayahnya Bu Paisa itu dibunuh. Dengan alasan anak-anak itu. Ya, si Soleh yang cuman karena belain pamannya di Pelewang khususnya terbuai. Itu buat apa gitu. Tapi kalau kita mau ngormatin mereka, ya buatlah monumennya. Nggak usah nunggu pemerintah, buat sebagai tanda bahwa kampung ini dulu pada kejadian bersejarah. Walaupun itu orang-orang kampung, tapi mereka adalah bagian dari bingkai sejarah perjuangan besar bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dalam tanda kutip loh ya. Karena yang saya kumpulin adalah puzzle sejarah, serpian sejarah. Mungkin nggak penting buat sejarah besar Republik Indonesia, tapi buat orang Bekasi, terutama orang Kabupaten Bekasi, mereka adalah bagian dari sejarah besar Republik Indonesia. Pengorbanan mereka harus dihargai. Itu. Iya, dan satu peristiwa pasti akan ada efek sekarang ya, terutama ya ke mental generasi juga. Iya. Ketika mereka tahu, ingat pernah kisah ini, tentu akan ada satu pemikiran, ada satu message yang mereka terima dari peristiwa ini. Ya mudah-mudahan nih ada tindak lanjut ya, karena dari tahun 2015 artinya udah lebih dari 5 tahun. Tapi belum juga ada satu macam, ya paling nggak minimal monumen sederhana gitu ya. Bagus-bagus diperingati setiap hari itu. Iya, jadi tanggal sekian ada monumen ini. Tapi nggak usah diperingati lah, dibuat monumen aja sebagai penghargaan kita pada pengorbanan mereka. Walaupun mereka sendiri nggak tahu berkorban buat apa. Tapi jujur aja, pengorbanan mereka, petani sipil ini, adalah pengorbanan kecil buat bingkai besar sejarah Republik yang mempertahankan kemerdekaan. Cuma itu buat saya. Atau ya mungkin ada yang mau bikin filmnya kali ya. Itu juga oke. Kita bantulah di aktor gitu. Anak aktor kan ada banyak juga anak aktor. Iya, siap. Oke Bang, mungkin itu dulu Bang untuk pembahasan kita hari ini. Siap. Jujur hari ini saya agak terpukul dan sedih karena membayangkan betapa peristiwa itu miris lah buat saya Bang. Ya bersyukur kita walaupun masih dalam kondisi yang penuh dengan persoalan. Tapi kita lebih baik lah. Kita lebih baik ya, mudah-mudahan semangat kita justru harus lebih untuk baik. Bisa berkaca dari kisah itu kita bisa lebih semangat. Oke, kita akan ulas lagi nanti fakta-fakta sejarah lainnya, dan jangan lupa kalau yang ingin komentar silakan komentar di kolom komentar kita. Mau pertanyaan ataupun tanggapan ataupun sanggahan atau mungkin saran silakan tulis di kolom komentar, nanti
di next episode kita akan bahas komentar-komentar yang ada. Dan bagi rekan Suara Pemerintah TV yang ingin terus mendukung program Kongko Sejarah ini melalui donasi juga bisa dikirimkan nanti di rekening yang kami tuliskan di kolom deskripsi. Mungkin itu saja dulu Bang, dan jangan lupa dibantu untuk yang belum subscribe, terus di-share juga supaya sejarah ini semakin banyak diketahui oleh orang dan banyak yang belajar, banyak yang terinspirasi dan terbangun mental bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju dan bangsa yang sejahtera tentunya. Oke, saya Rahmat HM pamit undur diri. Kongko Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.